Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan sistem pakar. Kali ini masih akan dilanjutkan bahasan mengenai fuzzy logic di part fuzzy rule dan fuzzy model. Nah, sebelumnya kita akan pelajari dulu mengenai variabel fuzzy. Variabel fuzzy biasanya berupa variabel linguistik. Variabel linguistik adalah variabel yang memiliki nilai linguistik, contohnya misalnya suhu. Nah, nilai linguistik dinyatakan dalam bahasa alami. Nilai linguistik dari variabel linguistik disebut juga dengan terma. Contoh nih, variabel fuzzy-nya adalah berupa variabel linguistik. Katakanlah namanya suhu. Nah, dia memiliki nilai linguistik terdiri dari suhu dingin, normal, dan panas. Nah, ketiganya ini merupakan himpunan nilai linguistik dari variabel suhu atau yang dikatakan sebagai terma yang menunjukkan nilai kualitatif yang dimiliki variabel. Variabel fuzzy memiliki nilai kuantitatif pada setiap terma yang ditentukan dengan fungsi keanggotaan. Satu terma diwakili dengan satu himpunan fuzzy. Contohnya seperti ini. Variabel fuzzy dari suhu mempunyai terma atau nilai kuantitatifnya berupa dingin, normal, dan panas. Dingin, normal, dan panas ini mempunyai degree of membership, yaitu derajat keanggotaan. Nah, derajat keanggotaan ini yang disebut sebagai nilai kebenaran predikat. Maka, predikat akan digunakan dalam fuzzy logic. Nilai kebenaran predikat ini adalah nilai real di dalam selang di antara 0 sampai 1. Jika dituliskan, bentuknya seperti ini. Nilai kebenaran predikat dari sebuah himpunan A, kita tuliskan mu A, nilainya adalah 0 sampai 1. Bentuk predikat dalam fuzzy logic ada dua, yaitu predikat atomik dan predikat atomik bentuknya adalah seperti ini. Misalnya, X is A. Atau contohnya, kalau dalam bentuk fungsi keanggotaan, misalnya fungsi keanggotaan suhu, nilainya 0, nilai predikat kebenarannya 0, jika suhunya kurang dari sama dengan 20 derajat Celcius. Dan bernilai 1 jika suhunya lebih besar sama dengan 26 derajat Celcius. Jika suhunya di antara 20 sampai 26 derajat Celcius, maka fungsinya katakanlah seperti ini. X dikurangi 20 dibagi 6. Nah, sekarang kalau suhunya 24 derajat Celcius, maka nilai kebenarannya berapa? Kita rubah, kita substitusikan ke dalam fungsi keanggotaannya. 24 dikurangi 20 dibagi 6. Nah, nilai fungsi keanggotaan dari suhu 24 derajat Celcius adalah 0,67. Yang kedua adalah predikat majemuk. Bentuknya seperti ini. Ada beberapa, di sini ada 3, masing-masing dihubungkan dengan operator logik OR, AND, dan NOT. Contoh, suhu dingin atau panas. Maka, nilai kebenaran predikat majemuknya ditentukan dengan aturan logik OR, AND, dan NOT itu sendiri. Misalnya seperti ini, kalau ada dua buah himpunan A dan B dengan korelasi logiknya adalah OR, maka nilai kebenaran predikat A dengan relasi logik OR B, nilainya adalah dipilih nilai maksimum dari masing-masing nilai kebenaran predikat pada himpunan A dan B. Sedangkan untuk N dipilih nilai minimumnya. Dan NOT nilainya adalah 1 dikurangi dengan nilai kebenaran predikat dari himpunan yang dicari NOT-nya tersebut. Dalam fuzzy rule, atau disebut implikasi fuzzy, bentuknya adalah seperti ini. If X is A, then Y is B.
di mana A dan B ini adalah terma atau nilai linguistik. X dan Y adalah variabel fazinya. X is A disebut premis, dan Y is B disebut konklusi. Masih ingat ya dalam kaidah if-then, if premis, then konklusi. Nah, kaidah fazi itu biasanya terdiri dari berbagai macam yang dimasukkan ke dalam fuzzy models. Fuzzy models digunakan untuk proses penarikan kesimpulan dari sekumpulan kaidah fuzzy yang ada. Nah, biasanya disebut fuzzy inference system atau disingkat dengan FIS. FIS ini modelnya banyak sekali. Salah satunya adalah metode Mamdani dan yang lainnya adalah metode Sugeno. Fuzzy inference system, proses-prosesnya ada 5. Yang pertama adalah fazifikasi, kedua operasi fuzzy logic, ketiga implikasi, keempat agregasi, dan kelima defusifikasi. Kita lihat satu persatu. Fazifikasi adalah proses memetakan nilai Cripps atau numerik ke dalam fuzzy set, himpunan fuzzy, dan menentukan derajat keanggotaannya di dalam fuzzy set tersebut. Fazifikasi dilakukan karena ada data yang diproses berdasarkan teori fuzzy set, sehingga data yang bukan dalam bentuk fuzzy harus diubah dulu ke dalam bentuk fuzzy. Contohnya seperti tadi ya, suhu 24 derajat Celcius dirubah dulu ke dalam bentuk fuzzy, nilainya adalah 0,67 sesuai dengan fungsi keanggotaan yang diberikan. Kedua adalah operasi fuzzy logic, yaitu jika bagian premis dihubungkan dengan konektor logik AND, OR, dan NOT, maka derajat kebenarannya dihitung dengan operasi fuzzy yang bersesuaian. Contoh, misalnya nilai kebenaran dari sebuah himpunan A adalah 0,25 dan B adalah 0,75. Jika A dan B konektornya adalah AND, maka dipilih nilai minimum dari 0,25 dan 0,75, yaitu 0,25. Yang ketiga adalah implikasi, yaitu proses mendapatkan keluaran dari if-then rule. Metode yang digunakan biasanya adalah metode Mamdani. Inputnya berupa derajat kebenaran pada bagian premis dan fuzzy set pada bagian konklusi. Fungsi implikasi yang digunakan adalah minimum. Contoh, if suhu ruangan is dingin dan cahaya ruangan is gelap, then ruangan kerja is tidak nyaman. Contoh seperti itu ya, implikasi. Yang keempat adalah agregasi, atau disebut komposisi. Jika terdapat lebih dari satu kaidah fuzzy yang harus dievaluasi, maka keluaran semua if-then rule ini akan dikombinasikan menjadi sebuah fuzzy set tunggal. Metode agregasi yang digunakan adalah maksimum atau OR terhadap semua keluaran if-then rule. Jika dilakukan fungsi minimum pada implikasi dan maksimum pada agregasi, maka metode Mamdani itu disebut sebagai metode minimum maksimum inferencing. Contohnya seperti ini, agregasi akan dibahas lebih lanjut di bagian praktek sistem bakar dengan masing-masing rule-nya. Terakhir adalah defusifikasi, berupa proses memetakan besaran dari fuzzy set ke dalam bentuk nilai Cripps atau numerik. Dan defusifikasi dilakukan karena sistem diatur dengan besaran real, bukan besaran fuzzy. Nah, strategi atau cara yang digunakan dalam defusifikasi dalam menentukan bentuk kompromi terbaik. Caranya, strateginya, pertama, bisa menggunakan metode keanggotaan maksimum atau max membership. Kedua, metode center of area atau pusat luasan.
Dan yang ketiga, metode keanggotaan maksimum rata-rata, min-max membership atau middle of maxima. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah metode keanggotaan maksimum, max membership. Disebut dengan metode tinggi. Solusi Cripps atau numeriknya diperoleh dengan mengambil derajat keanggotaan tertinggi dari semua hasil agregasi. Contohnya seperti ini, maka dicari nilainya adalah nilai derajat keanggotaan tertinggi yaitu di Z star. Yang kedua adalah metode center of area atau metode pusat luas, disebut metode centroid atau center of gravity. Paling banyak digunakan dan solusi Cripps-nya diperoleh dengan menghitung pusat gravitasi. Anda ingat lagi menentukan titik berat dari sebuah fungsi. Tentu saja berkaitan dalam hal ini fungsinya ada di daerah agregasi. Contohnya seperti ini ya, metode titik berat. Yang ketiga adalah metode keanggotaan maksimum rata-rata atau min-max membership atau middle of maxima. Dia adalah sama dengan metode keanggotaan maksimum, max membership, tapi titik maksimumnya tidak unik. Nah, solusi Cripps-nya diperoleh dengan mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Kita lihat, maka dia adalah nilai bentuknya seperti ini. Tidak unik ya, dia berupa bidang datar, dicari Z star-nya adalah A tambah B dibagi 2. Nah, fuzzy models berupa isinya di dalam fuzzy inference system ini, metode yang lazim digunakan adalah metode Mamdani dan Sugeno. Nah, fuzzy inference system ini default-nya yang banyak digunakan, salah satu contohnya di dalam MATLAB adalah FIS tipe Mamdani. Kelemahan tipe Mamdani adalah tidak efektif sebab harus menghitung luasan daerah di bawah kurva. Alternatifnya adalah gunakan metode. Nah, bagaimana formula fuzzy rule dari Sugeno? Bentuknya adalah seperti ini. If X is A and Y is B, then Z is fungsi dari X dan Y-nya. Jadi, X, Y, dan Z-nya ada variabel linguistik, A dan B-nya adalah fuzzy set-nya. Nah, di sini konklusinya mengandung sebuah fungsi tertentu. Bentuk yang paling umum digunakan dalam model fuzzy Sugeno orde 0. Bentuknya adalah seperti ini. If X is A and Y is B, then Z is K. K itu apa? Fungsi yang isinya berupa konstanta. Dalam metode Sugeno, fazifikasi, operasi fuzzy dan implikasi sama seperti di metode Mamdani, yang membedakan hanya pada proses agregasi dan defujifikasi. Jika pada metode Mamdani, agregasi berupa daerah di bawah kurva, maka pada metode Sugeno, agregasi berupa singleton, yaitu pattern atau nilai tertentu. Bentuknya seperti ini, dinilai satu single tertentu. Defujifikasinya pada metode Sugeno lebih sederhana karena hanya menghitung center of singleton. Bentuknya seperti ini, dengan Z bar-nya adalah nilai singleton. Nah, sekarang apa yang akan kita gunakan? Kita gunakan metode Mamdani atau metode Sugeno. Bagaimana memilihnya? Di sini metode Mamdani sebetulnya kenapa banyak digunakan default-nya karena prosesnya mirip seperti pola pikir manusia atau expert atau pakar. Konsekuensinya perlu komputasi yang cukup berat. Kalau metode Sugeno, komputasinya lebih efektif dan bersifat adaptif, sehingga metode Sugeno banyak digunakan dalam sistem kontrol. Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan di forum kelas. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.